sudah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak kunjung dikabulkan. Jadinya males lagi deh berdoa sekarang. Jangan keburu putus asa. Dengerin kisah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ada kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'id bin Zaid. Dia adalah sahabat istimewa Rasulullah dan termasuk 10 sahabat yang dijamin akan masuk surga. Keren sahabat ini. Dia kisah perjalanan hidupnya memang tidak banyak yang menceritakan. Namun dia betul-betul seorang yang dari awal sebelum munculnya kenabian Rasulullah, sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah, dia dan bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Sa'id dan Zaid ayahnya, keduanya betul-betul sedang mengembara dalam dunia spiritualitas. Mengembara dalam arti tidak mau terjebak dengan ulah para kaum Quraisy yang menyembah berhala. Dan bapaknya yang lebih senior juga tidak mau masuk agama Nasrani. Namun bapaknya pernah berpesan bahwa kelak apabila seorang nabi dan kamu ketemu dengan beliau, sampaikan salamku kepadanya. Itu adalah pesan Zaid, ayahnya Sa'id. Nah, dikisahkan bahwa Zaid bin Sa'id selalu menjalankan kehidupannya dengan norma-norma kehidupan yang santun dan tidak hanyut dengan pola kezoliman yang dilakukan kaum Quraisy. Sehingga pada saat kemunculannya Rasulullah sebagai nabi, maka Sa'id termasuk salah seorang yang datang menghampiri dan menyatakan keimanannya dan mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan Sa'id bin Zaid dia sudah berislam bersama istrinya Fatimah namanya. Dan Sa'id pun adalah sahabat yang berjasa menarik Islam Umar bin Khattab. Kita tahu sejarahnya, Umar bin Khattab adalah tokoh Quraisy yang gagah berani, tapi gagah berani dalam kezoliman. Jadi itulah kisah Islamnya Umar bin Khattab. Nah, jadi dikisahkan Sa'id bin Zaid ini suatu saat dizolimi oleh seorang wanita namanya Urwi bin Uwais. Urwi bin Uwais ini bertetangga dengan Sa'id bin Zaid. Suatu saat ada banjir besar dan patok-patok tanah itu hilang semuanya. Dan karena bertetangga, maka Urwi bin Uwais melakukan kezoliman yang nyata, yaitu dia setelah banjirnya reda, dia mengklaim bahwa tanahnya dia di sini dan lain sebagainya. Termasuk ada sebuah sumur, itu adalah yang diklaim sebagai tanahnya Urwi. Setelah dia mengklaim tanah sekian jengkal, bahkan dia koar-koar Urwi bin Uwais bahwa Sa'id bin Zaid telah mengambil tanahku. Nah, jadi begitulah orang kalau sudah zolim, dia melakukan kezolimannya sedolim-dolimnya. Makanya dia sudah mengambil punyanya Sa'id, namun juga justru dia menuduh Sa'id mengambil punyanya dia. Itulah. Kemudian Sa'id tadinya tidak ambil pusing dan biarkan aja orang-orang. Namun dari hari ke hari situasinya makin meresahkan karena ucapan Urwi bin Uwais itu didengar masyarakat, sehingga hampir dikenal bahwa Sa'id bin Zaid mengambil tanahnya Urwi, yang padahal yang terjadi adalah kebalikannya. Maka selanjutnya Sa'id bin Zaid memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa yang doanya sangat menggetarkan. Ya Allah, apabila ucapannya Urwi bin Uwais itu dilandasi dengan kebohongan, butakanlah dia, jadikanlah dia buta sebagai bukti bahwa dia telah berbohong.
Maka tidak lama kemudian Allah mengabulkan doa tersebut, dan Urwi betul-betul buta. Dikisahkan bahwa Sa'id bin Zaid melihat Urwi meraba-raba, tertatih-tatih, berjalan dari lahan dari satu tempat ke tempat lain, tertatih-tatih. Dan kemudian tidak berapa lama juga justru Urwi masuk sumur karena kebutaannya, dan dia meninggal di dalam lubang sumur yang sebagai akibat kezalimannya. Jadi penduduk masyarakat gempar karena memang Sa'id bin Zaid betul-betul jujur. Bahkan dalam kurun waktu sebelum Urwi bin Uwais meninggal, Sa'id bin Zaid pun sudah mencoba meluruskan berita ke masyarakat bahwa bagaimana aku mengambil tanahnya si Urwi bin Uwais, sedangkan Rasulullah pernah bersabda bahwa apabila seseorang mengambil hak tanahnya orang lain, maka kelak di akhirat dia akan dikalungi 7 lapis tanah dari bumi. Betapa mengerikannya ancaman itu. Mana mungkin saya melakukan kezaliman atas tanahnya Urwi bin Uwais. Demikian, ini adalah pembelaan Sa'id bin Zaid. Tidak lama kemudian maka terjadilah peristiwa yang naas, yang mana Urwi bin Uwais menjadi buta betul karena doanya, dan juga karena doanya Sa'id bin Zaid, dan dari kezalimannya itu pula maka Allah menjadikan dia terjungkal masuk ke dalam sumur dan meninggal. Jadi sahabat, doa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah, dan doa itu adalah doa yang hak, doa menginginkan sesuatu yang hak, sesuatu yang baik, sesuatu menuju kebaikan, insya Allah pasti dikabulkan sebagaimana doanya Sa'id bin Zaid. Jangan lupa subscribe, komen, dan share.